Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Kali ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum itu, untuk mendukung channel Pak Hamdi, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Paham agar tidak ketinggalan channel dari YouTube Paham. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan part 1. Yaitu kita akan membahas kekongruenan bangun datar dan syarat kekongruenan bangun datar. Baiklah, sekarang kita akan memasuki konsep kekongruenan. Kongruen artinya sama atau sama persis. Jadi kita akan memahami apa itu kongruen. Kongruen artinya sama atau sama persis. Jadi bangun-bangun yang kongruen adalah bangun-bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi sobat, jadi bangun-bangun yang dikatakan kongruen adalah bangun-bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kongruensi biasa dilambangkan dengan tanda sama dengan, yang di atasnya ada tanda lengkungan ya. Jadi sahabat nanti ketika ada ketemu dengan lambang ini, maka ini sama dengan lambang kongruensi atau lambang yang kongruen. Baiklah, kita akan melihat contoh dua benda yang kongruen dan tidak kongruen. Yang pertama, ada gambar dua mobil, ya. Jadi kalau kongruen itu sama persis. Jadi yang pertama itu adalah dua gambar mobil yang kongruen. Kemudian yang B itu adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Karena yang pertama itu ada mobil, bentuknya mobil ada belakangnya, kemudian ada mobil kayak bentuk bus. Jadi kalau ini dinamakan dua gambar mobil yang tidak kongruen karena tidak sama. Yang di bawahnya ada gambar pensil, 5 pensil yang kongruen. Jadi semua pensilnya sama. Kemudian yang B, dua gambar pensil yang tidak kongruen karena ada pensil dan yang ini tidak kongruen, yang tidak sama bentuknya. Di sini ada dua gambar kursi yang kongruen. Ya, jadi sama bentuknya. Dan sini ada dua gambar yang tidak kongruen. Jadi ini tidak sama, jadi ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi ini tidak kongruen. Kemudian dua figura lukisan yang kongruen. Kenapa kongruen? Karena ukurannya sama. Bentuknya sama segi 4 dan ukurannya sama. Ini 40, ini 40, ini 60, ini juga 60. Ya. Ini jadi ada dua gambar figura lukisan tidak kongruen. Jadi ini tidak kongruen ya, sobat. Karena tidak sama bentuknya, ada yang bentuknya persegi, ada ini persegi panjang, agak panjang. Jadi beda. Oke. Kita lanjut. Contoh dua bangun datar yang kongruen. Jadi ini contoh dua bangun datar yang sama. Yang pertama ada dua persegi panjang yang kongruen. Ya. Jadi bentuknya sama ya. Ini karena posisi bedanya saja. Ya, bedanya posisinya saja. Ini sama. Kemudian di sini juga ada dua persegi yang kongruen karena sisinya sama, 3 cm semuanya. Dan di bawah itu ada pasangan bangun yang kongruen. Ya, ini 3 bintang kongruen ya. Sama bentuknya, beda warna, jadi nggak apa-apa. Yang penting bentuknya sama dan ukurannya sama. Di sini juga ada 3 tabung yang kongruen atau yang sama persis. Sebelah sini ada contoh dua bangun datar yang tidak kongruen. Ya. Jadi ini sobat, dua bintang yang tidak kongruen karena di sini ada bintang besar dan sini ada bintang kecil. Kemudian di sini ada tabung besar dan tabung kecil. Ini namanya dua tabung yang tidak kongruen karena tidak sama persis. Bentuknya sama tapi ukurannya tidak sama. Ya. Di sini juga dua persegi panjang tidak kongruen. Yang sini terlalu lebar, ini terlalu panjang. Ya. Kemudian di sini ada dua segi 4 yang tidak kongruen. Ini bentuknya belah ketupat, ini bentuknya persegi. Maka disebut dua bangun atau dua segi 4 yang tidak kongruen. Paham sobat ya? Nah kita lanjut. Baiklah sobat, kita akan masuki syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Ya, jadi nanti ada syarat jika bangun datar itu dikatakan kongruen. Oke, dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama itu ada sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Jadi dua bangun datar dikatakan kongruen itu jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi nanti ada sisi yang bersesuaian sama letaknya
maka atau sama posisinya itu sama panjang. Ya. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi nanti ada sudut-sudut yang sama posisinya, sama letaknya itu sama besar. Ya. Jadi dua syarat ini akan memenuhi jika dua bangun datar itu kongruen. Ya, kita lihat aja. Di sini ada dua trapesium, trapesium A, B, C dan D. Kemudian trapesium K, L, M dan N. Nah, di sini trapesiumnya sama persis, maka disebut kongruen atau dua trapesium yang kongruen. Apakah benar? Kita akan lihat syarat-syaratnya benar atau tidak memenuhinya. Ya, kita cek langsung. Ya. Jadi yang pertama kita akan mengecek sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi nanti maksudnya sisi-sisi yang sama letaknya. Yang pertama kita lihat ini adalah sisi AB, maka sama posisinya dengan sisi KL. Ya, kita cek. Ya, jadi sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Jadi sisi AB dan KL itu sisi yang bersesuaian. Jadi kita cek langsung. Maka sisi AB dan KL itu adalah bersesuai. Maka AB, panjang AB itu sama dengan panjang KL. Jadi panjang AB ini pasti panjangnya sama dengan KL. Karena sisinya sama panjang dan letaknya sama. Ya. Kemudian sisi BC. Ya. Sisi BC ya dengan LM. Maka BC sama dengan LM. Jadi sisi BC ini sama dengan sisi ini. Ya. Lihat tandanya ya. Sini jadi sisi miringnya itu sama dengan sisi miring juga. Jadi sisi BC sama dengan sisi LM. Selanjutnya sisi NM ya. Jadi selanjutnya sisi NM itu sama posisinya atau bersesuaian dengan sisi CD. Jadi sisi atas bersesuaian dengan sisi atas. Kita lihat ya. Jadi CD itu sama dengan panjang NM-nya. Jadi panjang CD ini nanti sama dengan panjang NM. Ya, lanjut. Sisi DA itu sama persis dengan sisi NK panjangnya nanti ya. Jadi DA itu sama dengan NK ya. Jadi kita peroleh ya sisi yang bersesuaian. Jadi ada beberapa 4 ya. Maka AB dengan KL, kemudian BC dengan LM, kemudian CD sama dengan NM dan DA sama dengan NK. Oke. Baiklah lanjut kita. Lanjut tentang sudut-sudut yang bersesuaian ya. Jadi nanti kita lihat sudut-sudutnya. Di sini sudah ada sudut-sudutnya ya. Sudut A berarti dia sama dengan sudut K karena posisinya sama. Sudut B dengan sudut L, sudut C dengan sudut M dan sudut D sama dengan sudut N. Jadi untuk menentukan sudut-sudut yang bersesuaian itu sangat mudah sobat ya. Ya, kita cek ya. Yang pertama adalah sudut C itu ya sama dengan sudut M. Ya, posisinya kita lihat di situ ada ciri khasnya, dia ada tandanya, maka dia sama. Jadi sudut C itu nanti sama dengan sudut M besarnya berapa derajat ya. Jadi sudut C dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian ya, sama besar. Jadi yang pertama itu ada sudut A. Jadi dari sini kita akan bisa melihat bahwa sudut A itu sama dengan sudut K. Kemudian sudut B itu bersesuaian dengan sudut L. Maka sudut B itu sama dengan sudut L besarnya. Kemudian sudut C sama dengan M yang tadi ya, maka sudut C sama besar dengan sudut M. Kemudian sudut N itu sama dengan sudut D, maka besarnya ada sudut N itu sama besar dengan sudut D. Oke. Setelah kita melihat ternyata sisi-sisi bersesuaian sama, kemudian sudut-sudut bersesuaian itu sama juga, maka karena dia memenuhi syarat ini, dua syarat sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kita diperoleh katanya trapesium A, B, C dan D dan KLMN adalah kongruen atau sama. Maka trapesium A, B, C dan D itu adalah kongruen KLMN. Ya, jadi trapesium A, B, C, D itu kongruen dengan trapesium KLMN. Paham sobat? Kita lanjut. Baiklah sobat, kita akan memasuki dua bangun datar dikatakan kongruen. Ya, jadi sini ada contoh dua bangun datar kongruen. Kita akan membuktikannya apakah kongruen atau tidak. Ya. Jadi kita akan menggunakan syarat-syarat tadi. Itu pertama, sisi-sisinya harus bersesuaian sama panjang. Yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi, ini ada soalnya, buktikan jajar genjang PQRS dan EFGH itu kongruen. Jadi yang pertama kita akan menentukan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Ya, oke.
Maka kita cek langsung. Yang pertama adalah sisi EF itu sama dengan sisi PQ, yaitu yang di bawah ini. Jadi sisi PQ sama dengan sisi EF. Ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah sisi PQ sama dengan sisi EF. Ya. Kemudian sisi apa lagi sobat? Oke. Selanjutnya adalah sisi sebelah kanannya, itu sisi FG sama dengan sisi QR. Jadi yang kedua itu salah sisi FG atau QR. Jadi sisi QR itu sama dengan sisi FG. Ya. Jadi mudah sekali sobat ya. Kemudian selanjutnya adalah sisi yang sebelah atas. Jadi sisi SR itu dengan sisi GH atau HG. Karena tandanya sama sobat ya. Tanda sama dengan ini. Ya. Jadi maka sisi yang kedua itu yang sama adalah sisi SR itu sama dengan sisi GH atau HG. Ya. Jadi mudah sekali sobat. Selanjutnya adalah sisi sebelah kirinya itu sisi SP, tandanya itu satu tanda strip ya. Kemudian dengan sisi EH. Maka ini sisi SP sama dengan sisi EH panjangnya. Paham sobat ya? Jadi mudah sekali untuk menentukan perbandingan sisi atau sisi yang bersesuaian sama panjang. Lanjut yang kedua, caranya kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi kita akan menentukan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi mudah sekali sobat ya, kita lihat tandanya di sini. Itu ada tanda strip ini. Ini kuncinya sobat. Nah, jadi sama posisinya sudah ya. Kita langsung saja. Jadi yang pertama, sudut E itu adalah sesuai dengan sudut P-nya, bersesuaian ya, sama letaknya dengan sudut P. Maka kita lihat sudut E itu sama dengan sudut P. Ya. Yang kedua, sudut F itu sama atau sesuai posisi letaknya dengan sudut Q. Maka karena sesuai atau bersesuaian, maka sudut F itu sama dengan sudut Q sobat. Ya. Yang ketiga, sudut G itu bersesuaian dengan sudut R. Posisinya sama di atas sebelah kanan. Maka kita dapatkan sudut G itu sama dengan sudut R. Kemudian sudut H itu bersesuaian dengan sudut S. Maka sudut H itu sama dengan sudut S. Ya. Jika misal di sini ada 90 derajat sudut G-nya, ya, maka di L juga 90 derajat. Ya. Jadi maka sudut G sama R itu 90 derajat. Jadi semuanya sama sobat ya. Apakah kongruen? Ternyata kongruen. Maka ternyata sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut yang bersesuaian itu sama besar. Maka terbukti ya. Terbukti bahwa jajar genjang ya, bahwa jajar genjang PQRS itu adalah kongruen dengan jajar genjang EFG. Ya. Paham sobat ya? Baiklah sobat, kita masuk ke soal latihan dua bangun datar kongruen. Jadi di sini sudah diketahui trapesium EFGH dan KLM itu kongruen. Jadi segitiga trapesiumnya sudah kongruen ya sobat. Ya. Oke. Di sini katanya diketahui trapesium EFGH dan KLM itu kongruen. Maka ditentukan panjang KL-nya berapa, GH-nya berapa, dan LM-nya berapa. Kemudian yang kedua, ditentukan katanya panjang besar sudut EH dan sudut H. Jadi tentukan tentukan besar sudut E dan sudut H. Ya. Kita langsung saja, di sini ada dua trapesium yang kongruen. Kita akan menentukan panjang-panjang sisi yang sudah diketahui. Yang pertama, sisi yang bersesuaian itu EF dengan KL. Ya. Oke. Karena KL-nya 12, maka panjang F-nya juga 12. Maka F sama KL itu sama dengan 12 cm. Yang kedua, sisi FG dengan sisi LM. Jadi kalau FG-nya 8, maka LM-nya juga 8. Paham sobat ya? Maka FG sama LM itu sama dengan 8. Ya, kita 8. Yang ketiga, sisi GH itu dengan sisi NM. Ya, GH dengan NM
Ya. Karena NM-nya 5, maka sisi HG-nya adalah 5 cm. Yang keempat, sisi EH dengan sisi NK. Nah, kita lihat dulu sobat, bahwa sisi EH itu sama dengan sisi EF. Posisinya sama. Ya, kita lihat ini, EF dengan, mohon maaf, FG dengan EH itu sama. Maka sini juga 8 cm. Maka NK-nya juga bersesuaian dengan EH, maka juga ada 8 cm. Ya, jadi EH dengan NK itu sama, maka 8 cm. Maka kita sudah menentukan yang A. Ya, A-nya adalah panjang KL. Maka KL itu panjangnya adalah berapa? Panjang KL tadi. KL itu sama dengan 12 cm. Kemudian panjang GH. GH-nya kita dapat tadi adalah 5 cm. Kemudian panjang LM. Ya, LM-nya adalah sama dengan FG. Maka itu sama dengan 8 cm. Udah sobat ya. Oke, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut E dengan sudut K itu sama. Kenapa sama? Kita lihat ini. Sudut E dengan sudut K itu sama. Ya, jadi sudut E dengan sudut K itu sama. Berapa? Besarnya adalah 60 derajat. Ya. Kemudian sudut F dengan sudut L, itu sudut F dengan sudut L itu sama. Karena di sini posisinya adalah trapesium sama kaki, maka sudut L itu juga sama dengan sudut K itu adalah 60 derajat. Maka sudut F dengan sudut L itu sama. Di sini juga 60 derajat. Maka di sini adalah 60 derajat. Oke. Yang kedua, ya. Yang kedua, sudut G. Yang kedua itu adalah sudut G dengan sudut M. Berapa? Sudut M-nya adalah 120, maka sudut G-nya juga 120 derajat. Maka sudut G dan sudut M itu sama, maka 120 derajat. Yang ketiga, sudut H dengan sudut N. Ya. Jadi sudut H dengan sudut N itu sama, maka juga sama dengan 120 derajat Celcius. Maka terbukti bahwa trapesium EF, GH, dan KLM itu adalah kongruen. Oke. Maka kita akan menentukan berapa sudut E dan sudut H kita dapatkan. Jadi yang B, besar sudut E-nya itu adalah 60 derajat. Kemudian sudut H-nya adalah berapa? Sudut H-nya tadi kita dapatkan sudut A 120 derajat. Paham sobat ya? Nah, kita sudah mengetahui berapa panjang dari sudut tersebut. Karena sudah diketahui berapa panjang dan besarnya sudut di trapesium tersebut. Oke, lanjut. Soal latihan dua bangun datar kongruen, ya. Di sini juga ada trapesium. Diketahui katanya trapesium ABCD dan SRTU itu adalah kongruen. Ya. Jadi ini sudah dikongruen katanya, jadi sama bentuknya. Maka yang pertama tentukan panjang AD, DC, ST dan SR. Ya. Jadi kita akan menentukan panjang AD, sisi DC, sisi ST dan sisi SR. Yang kedua, tentukan besar sudut S, sudut U, sudut C dan sudut R. Yang C, luas trapesium A, B, C, D. Ya. Jadi kita akan menentukan berapa luas trapesiumnya ya sobat ya. Oke. Yang pertama, ya. Jadi kita akan menentukan yang pertama, tentukan panjang AD. Ya. Jadi panjang sisinya ya. Panjang sisinya, panjang AD ya. Jadi sisi AD. Ini sisi AD bersesuaian dengan sisi mana sobat? Ya. Karena ada tanda ini, maka juga sama dengan sini. Maka dia bersesuaian dengan sisi RU. Maka panjang AD itu sama dengan panjang, ya mohon maaf, panjang RU ya sobat. Jadi panjang AD itu sama dengan panjang RU. Karena RU-nya 12, maka panjang AD-nya adalah 12 cm.
Jadi panjang AD itu sama dengan 12 cm karena dia sama panjang dengan RU. Yang kedua, paham ya sobat ya? Yang kedua itu adalah panjang DC-nya. Ya. Kemudian yang kedua itu panjang DC. Ya. Sesuai dengan mana sisinya? Ya. DC sebelah atasnya itu tanda ini, maka dia tanda ini. Maka dia sesuai dengan panjang TU atau UT. Jadi panjang DC itu sama dengan panjang TU. Berapa panjang TU-nya adalah 10 cm. Jadi panjang DC itu sama dengan 10 cm. Karena posisinya sama dengan panjang TU. Oke, lanjut sobat. Ya, kita lanjut. Kemudian panjang ST. Ya. Panjang ST, kita lihat dulu. ST ini sesuai ya sisi miring. Mana yang sisi miring di sisi trapesium ABCD-nya adalah sisi BC. Karena dia sesuai maka panjangnya sama. Jadi ST itu sama dengan panjang BC atau CB. Karena BC-nya 13 cm, maka panjang ST-nya juga 13 cm. Karena bersesuaian sama panjang dengan sisi BC. Kemudian kita akan mencari panjang sisi SR. Sisi SR-nya, ini sisi SR-nya sobat ya. Kita lihat tandanya ini, maka juga sama dengan tanda ini. Maka dia bersesuaian dengan panjang AB, maka sisi SR itu sama dengan panjang AB, ya sama, maka sama dengan 15 cm. Jadi panjang SR itu sama dengan panjang AB sama dengan 15 cm. Baiklah, kita akan menentukan sudut S. Ya. Jadi kita akan menentukan sudut S. Yang kedua sudut. Ya. Oke. Yang pertama sudut S ya. Kita lihat dulu sudut S. Sudut S itu bersesuaian dengan sudut B. Ya. Kalau sudut B-nya 60 derajat, maka sudut S-nya juga 60 derajat. Maka dia sesuai dengan sudut B, maka panjangnya adalah 60. Besarnya adalah 60 derajat ya sobat. Oke. Yang kedua, sudut U. Ya. Sudut U yang ini, ya. Kita lihat sudut U ini adalah sebenarnya adalah dia sudutnya adalah siku-siku. Maka dia posisinya sama atau bersesuaian dengan sudut D. Karena siku-siku, maka batas sudut ini adalah 90 derajat. Maka sudut U itu sama dengan sudut D, basanya ada 90 derajat. Yang ketiga, sudut C. Ya. Sudut C itu sama dengan sudut T posisinya. Ya, maka sudut C itu sama dengan sudut T. Maka panjangnya adalah atau besar sudutnya mohon maaf ya sobat ya 120 derajat. Yang terakhir adalah sudut R. Ya. Sudut R itu bersesuaian dengan sudut A. Karena siku-siku maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Mudah kan sobat? Ya. Oke. Jadi kita akan mencari sudah mencari panjang sisi dan sudut, maka yang terakhir adalah luas trapesium. Ya. Kita akan mencari luas trapesiumnya sobat. Ya. Luas trapesium A, B, C dan D. Oke. Kita sudah mengetahui tadi, ya. Kita sudah mengetahui untuk luas ABC itu luas trapesiumnya adalah, jadi kita akan mencari luas trapesium. Jadi luas trapesium itu sama dengan, jadi luas trapesium itu sisi atas ya ditambah sisi bawah dikali tinggi dibagi 2. Oke. Sisi alasnya sudah kita ketahui 15. Sisi DC-nya tadi adalah 10. Tingginya adalah yang ini ya, 12. Karena sudah sesuai tadi kita cari, kita langsung saja. Maka sisi atasnya adalah 10 ditambah sisi bawahnya adalah 15 dikali tinggi. Ini tingginya sobat ya. Ya, ini tingginya. Maka tingginya adalah 12 dibagi 2. Oke. 25 dikali 12 dibagi 2. Ya, berapa sobat? 25 kali 12 itu sama dengan 300 dibagi 2 itu sama dengan 150 cm kuadrat. Jadi luas trapesium itu adalah sama dengan 150 cm kuadrat. Baiklah sobat, kita ke soal latihan berikutnya, itu soal bangun 2 bangun datar konven. Nah,
Perhatikan, pasangan berikut adalah kongruen. Jadi di sini ada dua bangun datar, bangun segi 4. Nah, sini kongruen, sudah ditentukan sudut-sudutnya. Kita akan mencari sudut-sudut yang belum diketahui, yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z. Baiklah, di sini kita melihat bahwa yang akan kita cari itu adalah sudut. Jadi kita akan membandingkan sudutnya saja. Jadi sesuaikan sudutnya tersebut, baru kita tentukan mana nilai X, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Ya, langsung saja sobat ya. Ya, baik, kita akan mencari berapa nilai dari Y dulu ya. Kita nilai Y, karena lebih mudah itu kita Y. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat sudut Y ya itu sesuai atau bersesuaian atau sama dengan sudut ini. Jadi Y itu sama dengan 80 derajat. Oke, mudah sobat ya. Kemudian kita akan mencari nilai Z ya. Z ini sesuai ya sobat ya ke sini. Jadi Z itu sama dengan 75 derajat. Ya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai X. Kenapa paham di mencari nilai X-nya paling akhir? Karena nilai X ini yang akan kita tentukan dengan pengurangan dari jumlah seluruh dari sudut-sudut segi 4. Ya. Oke, di sini X, ya. X ini pasangannya ini. Jadi kita lihat dulu X-nya, Z-nya sudah kita dapatkan 75 ya. Nah, di sini kita dapatkan ini 145, di Z ini 75, maka kita akan mencari ini. Nah, rekan jumlah sudut segi 4 itu adalah berapa sobat ya? 360 derajat. Oke. Berarti kita untuk mencari nilai X ya, kita harus mengurangkan dulu berapa. Jadi 360 derajat dikurang sudut yang sudah diketahui. Itu 80 derajat ditambah 75 ditambah 145. Ya. Oke, ini sama dengan 360 derajat dikurang 80 tambah 75 ditambah dengan 145 berapa sobat? Ya 300 ya derajat. Jadi sama dengan 60 derajat. Maka nilai Y-nya 80 derajat, Z-nya 75 derajat, dan X-nya adalah 60 derajat. Paham sobat ya? Baiklah. Sobat, terima kasih atas partisipasinya. Kali ini kita sudah membahas tentang kesebangunan kekonruenan dari materi kita pada part 1 ini. Untuk mendukung channel Pak Hamdi, silakan jangan lupa sobat ya, like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan dari channel-channel Pak Hamdi dan mensupport channel Pak Ham agar lebih menarik dan agar bisa memberikan materi dan konten-konten yang memberikan kita semangat untuk belajar matematika. Belajar dengan YouTube Pak Ham makin asyik dan semakin paham. Bye bye.